Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis real pada barisan monoton yang disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Adi Putra Tampu Bolon, Larissa Sriwahyuni Sitorus, Rien Abrian Pasaribu, Rodelta Nababan, Salomo Banjarnahor, Suci Hartati, dan Wulan Indiana Pasaribu. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, sekarang kita lihat contoh 3.3.4 teman-teman. Contohnya yaitu, misalkan diberikan barisan YN yang didefinisikan secara induktif, Y1 sama dengan 1, YN tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 2 YN ditambah dengan 3, untuk N itu lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa barisannya itu dia konvergen dengan 3/2. Yang pertama-tama, di sini kan kita merujuk ke teorema kekonvergenan monoton. Maka untuk menggunakan teorema tersebut, kita butuh dua hal. Yang pertama, buktikan bahwa barisannya itu terbatas. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa dia monoton. Setelah ada dua hal ini kan sudah bisa digunakan teorema kekonvergenan monoton yang mengakibatkan nanti YN-nya itu konvergen kalau memenuhi dua hal ini. Nah, kita coba lihat. Dengan menggunakan perhitungan langsung atau kalkulasi langsung, kita bisa lihat bahwa di sini Y2-nya itu sama dengan 5/4. Dari mana? Ya kita tinggal masukkan saja Y1-nya itu dengan 1 ke dalam bentuk ini. Jadi sehingga diperolehlah dia 5/4. Nah, untuk Y1-nya itu kan dia sama dengan 1. Jelas bahwa Y1-nya itu kurang dari 2. Nah, di sini sehingga di sini kita menduga sepertinya nanti YN itu kurang dari 2. Nah, untuk Y1-nya kan jelas bahwa dia kurang dari 2 ya, teman-teman. Kemudian untuk Y2-nya juga 5/4 itu kurang dari 2 juga. Biasanya untuk mendapatkan dugaan itu, kita bisa dengan menggunakan beberapa suku. Kira-kira berapa nilainya yang mungkin 5 suku, 3 suku. Kalau sudah kelihatan kira-kira seberapa batas atasnya, maka udah aman, bisa kita lakukan. Sekarang lakukan pembuktian, kita untuk asli. Hal ini udah kita lakukan untuk si Y1 dan Y2-nya tadi, bahwa dia benar untuk N sama dengan 1 dan 2 itu. Nah, ini sebagai langkah awalnya ya begitu teman-teman. Maka tinggal langkah induksinya, yaitu YK itu lebih kecil dari 2. Ini sebagai langkah induksinya. Pada langkah induksi, kita akan berasumsi bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K, yaitu YK-nya itu kurang dari 2. Kita akan tunjukkan bagaimana kalau N-nya itu K tambah 1. Nah, ternyata kalau kita tentukan YK tambah 1-nya, di mana YK tambah 1-nya itu menurut definisi rekursif induksinya, yaitu ini teman-teman. YK tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 2 YK ditambah dengan 3. Nah, sekarang YK tadi itu kurang dari 2 untuk asumsi induktif kita. Berarti menjadi dari sini kita masukkan YK-nya itu 2. Jadi 1/4 dikali dengan 2 kali 2 ditambah dengan 3. Maka diperolehlah 1/4 dikali dengan 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7/4. Nah, maka betul bahwa 7/4 itu dia kurang dari 2. Begitu ya teman-teman. Berarti menurut metode ini secara induktif telah terbukti bahwa si YN itu kurang dari 2. Namun kita belum menunjukkan dia terbatas ke bawahnya. Tapi saya kira dari bentuknya ini tidak mungkin negatif ya begitu. Karena penjumlahan semua dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian dan diisi bilangan positif tidak mungkin negatif. Maka jelas ini terbatas oleh 0 di bawah. Berarti sebenarnya sudah bisa disimpulkan juga bahwa 0 itu kurang dari YN, kurang dari 2 juga untuk semua N anggota dari bilangan asli. Jadi dia sudah terbatas begitu ya teman-teman. Sehingga untuk syarat terbatasnya sudah aman, tinggal monotonnya.
Nah, untuk monotonnya, kita juga buktikan secara induksi bahwa YN-nya itu dia lebih kecil dari YN tambah 1 untuk semua N anggota bilangan asli. Untuk N sama dengan 1, saya kira itu cukup jelas. Untuk N sama dengan 1 berarti kita akan melihat apakah Y1-nya itu dia lebih kecil dari Y2. Nah, tadi Y1-nya itu adalah 1 dan Y2-nya adalah 5/4. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa ternyata memang betul bahwa si Y1-nya itu lebih kecil dari si Y2-nya. Selanjutnya kita menuju ke langkah induksinya. Nah, langkah induksinya itu kita asumsikan bahwa si YK itu lebih kecil dari YK tambah 1. Kemudian kita akan tunjukkan bahwa si YK tambah 1 itu lebih kecil dari YK tambah 2. Di mana ini kita anggap benar dan nanti mengakibatkan YK tambah 1-nya itu lebih kecil dari YK tambah 2. Nah, jadi karena karena YK-nya itu lebih kecil dari YK tambah 1, menurut sifat aljabar, jika kita kalikan kedua ruasnya ini dengan 2, maka nanti kita peroleh bahwa 2YK itu lebih kecil dari 2YK tambah 1 ini sebenarnya 2 ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian juga kita tambah dengan 3 di kedua ruas ini. Sehingga inilah yang kita peroleh nanti. 2YK ditambah dengan 3 itu lebih kecil dari 2YK tambah 1 ditambah dengan 3. Nah, jika ada teman-teman yang bertanya-tanya kira-kira mengapa dibuat seperti itu. Nah, ini idenya nanti supaya mengarah ke YK. Jadi sebenarnya bisa kita tulis duluan yang ini. YK tambah 1 sama dengan 1/4 2YK ditambah dengan 3. Dari sini nanti kita lihat bagaimana cara melihat agar diperoleh nanti YK tambah 2-nya. Jadi bentuk ini muncul itu untuk merujuk ke pendefinisian YN-nya. Yang YN-nya itu tadi yang ini. YN yang ini. 1/4 dikali 2 YN ditambah dengan 3. Nah, nanti kita mengarah ke sana supaya arahnya ke YK tambah 2. Nanti kelihatan di sini. Nah, kita tulis di sini YK tambah 1. Mengapa? Karena kan targetnya YK tambah 1 itu lebih kecil dari YK tambah 2. Begitu ya teman-teman. Nah, berarti kalau seperti itu kita tinggal mengeceknya. YK tambah 1 kan tadi ini sama dengan 1/4 dikali dengan 2YK ditambah dengan 3. Sedangkan 2YK tambah 3 itu lebih kecil dari 2YK tambah 1 ditambah dengan 3. Yang mana ini adalah si YK 2-nya. Ini teman-teman. Nah, jadi terbukti bahwa dari sini YK tambah 1-nya itu lebih kecil dari YK tambah 2, asalkan si YK-nya itu dia lebih kecil dari YK tambah 1. Berarti menurut metode induksi matematika, kita udah membuktikan bahwa si YN-nya itu dia lebih kecil dari YN tambah 1. Untuk semua N itu anggota dari bilangan asli. Tadi dibuktikan juga bahwa dia monoton. Sehingga kita katakan bahwa pasti konvergen menurut teorema konvergen dan monoton. Karena tadi dia sudah terbatas dan monoton juga, selanjutnya kita bisa menghitung titik konvergensinya. Nih, menurut teorema konvergensi itu konvergensi monoton barisan Y konvergen itu ke suatu limit yakni kurang dari atau sama dengan 2. Dalam hal ini tidak mudah untuk mengevaluasi limit YN dengan menghitung supremum YN di mana N itu anggota dari bilangan asli. Tetapi terdapat cara lain untuk mengevaluasi limitnya. Karena YN tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 2 YN ditambah dengan 3, suku ke N dari ekor dari si barisan tadi mempunyai relasi aljabar titik 1, 3. Kita misalkan barisannya konvergen. YN itu dengan si Y, konvergen ke Y. Sehingga kita perolehlah bentuk yang ini teman-teman. Bahwa Y-nya itu sama dengan 1/4 dikali dengan 2Y ditambah dengan 3. Tinggal digunakan matematika sederhana nanti diperolehlah bahwa Y-nya itu sama dengan 3/2. Nah, berarti kita sudah membuktikan bahwa dia konvergen.
kita juga udah membuktikan bahwa titik konvergennya adalah 3/2. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yulan Indiana. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Ini ada contoh soal kedua. Untuk pengerjaannya itu sama dengan yang dijelaskan Yulan juga. Contohnya, soalnya gini. Misalkan Z sama dengan Zn, dengan Z1 didefinisikan sebagai 1, dan Zn tambah 1 didefinisikan dengan akar 2 Zn untuk semua N bilangan asli. Kita akan tunjukkan bahwa si limit Zn itu adalah 2. Catatannya gini, Z1-nya sama dengan 1, itu sudah ada pada soal, didefinisikan, tapi kita buat di sini jadi sama dengan 1. Nah, kalau si Z1-nya sama dengan 1, maka kita buat Z2-nya itu sama dengan akar 2. Kenapa? Karena kita masukkan ke Zn tambah 1 itu. Kayak Zn tambah 1 kan didefinisikan sebagai akar 2 Zn. Nah, kalau kita masukkan Zn-nya atau Z1-nya sama dengan 1, maka kita dapat Z2-nya itu sama dengan akar 2. Dari sini jelas kita ketahui bahwa si Z1 lebih kecil dari Z2, dan 1 lebih kecil dari Z1, dan 2 lebih kecil dari Z2. Kita klaim bahwa si Z tak turun dan tak terbatas di atas oleh 2. Untuk membuktikannya kita akan lakukan secara induksi, yaitu pertama kita buat ke N sama dengan, kita tunjukkan untuk N sama dengan 1. Didapat Zn lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Zn juga lebih kecil dari Zn tambah 1, dan Zn tambah 1-nya lebih kecil dari 2. Maka untuk fakta ini terpenuhi untuk N sama dengan 1. Misalkan hal ini juga kita dipenuhi untuk N sama dengan K, maka kita tinggal ganti N-nya itu menjadi K, namun dikali 2 gitu. Jadi dikali 2 persamaannya. Jadi kita dapatlah untuk 2ZK lebih besar atau sama dengan 2 dan lebih kecil dari 2ZK tambah 1. Nah, si 2ZK tambah 1 ini lebih kecil dari 4. Yang diikuti oleh ini persamaannya, ini sama juga seperti yang di atas, jadi kita dapat akar 2 lebih besar dari 1 dan lebih kecil atau sama dengan dari ZK tambah 1, atau sama dengan ZK tambah 2-nya lebih besar dari akar 2ZK. Sama dengan ZK tambah 1-nya itu lebih kecil dari akar 4 atau sama dengan 2. Nah, pada langkah terakhir kita menggunakan contoh 2214A. Ini di sini kita bisa lihat dari buku Bartel ya. Dari sini ketidaksamaan ZK lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari ZK tambah 1, dan si ZK tambah 1-nya ini lebih kecil dari 2, mengakibatkan ZK tambah 1-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 1, lebih kecil dari ZK tambah 2, dan ZK tambah 2 lebih kecil dari 2. Karena itu Zn-nya itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari Zn tambah 1, dan Zn tambah 1-nya itu lebih kecil dari 2 untuk semua bilangan asli. Karena si Z sama dengan Zn terbatas dan tak turun, menurut teorema kekonvergensi monoton Z, konvergen ke Z didefinisikan supremum dari si Zn. Akan ditunjukkan secara langsung bahwa si supremum Zn itu sama dengan 2. Jadi Z-nya sama dengan 2, atau kita dapat menggunakan cara bagian C. Relasi Zn tambah 1 sama dengan akar dari 2Zn. Memberikan relasi antara suku ke N dari Z. Dengan teorema 319, untuk teorema-teoremanya kita bisa lihat dari apa ya, dari bukunya, buku Bartel yang sudah dikirim sama kita. Kita mempunyai, dengan teorema 319, kita mempunyai limit Z1-nya itu sama dengan Z, sama dengan limit Z. Lebih dari itu, menurut teorema 323 dan 3210, limit dari Z harus memenuhi relasi Z sama dengan akar dari 2Z. Nah, oleh karena itu, Z harus memenuhi persamaan Z kuadrat sama dengan 2Z, menghasilkan Z sama dengan 0,2. Karena syarat Z sama dengan Zn, semua memenuhi Zn lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari 2, mengikuti dari teorema 326, bahwa kita harus memiliki Z lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 1. Jadi Z-nya sama dengan 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rodelta. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga dipersilakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 335. Misalkan A lebih besar dari 0, kita akan mengkonstruksi sebuah barisan Sn dari bilangan real yang konvergen ke akar dari alfa. Misalkan sebarang S1 lebih besar dari 0 dan didefinisikan Sn ditambah 1 sama dengan setengah Sn ditambah alfa per Sn untuk semua N anggota dari bilangan asli. Kita akan tunjukkan bahwa Sn konvergen ke akar alfa. Proses ini untuk menghitung akar kuadrat yang sudah dikenal di Mesopotamia sebelum 1500 sebelum Masehi. Pertama kita tunjukkan bahwa S kuadrat N ditambah 1 lebih besar sama dengan alfa untuk semua N lebih besar sama dengan 2. Karena Sn kuadrat dikurang Sn kuadrat dikurang 2 Sn plus 1 ditambah Sn ditambah alfa sama dengan 0. Persamaan ini mempunyai akar real. Di sini diskriminannya 4 S kuadrat N ditambah 1 dikurang 4 alfa harus tak negatif, yaitu S kuadrat N plus 1 lebih besar sama dengan alfa untuk semua N lebih besar sama dengan 1. Untuk melihat Sn pada akhirnya tak naik, kita catat bahwa untuk N lebih besar sama dengan 2, kita harus mempunyai Sn dikurang Sn plus 1 sama dengan Sn dikurang setengah Sn ditambah alfa per Sn sama dengan setengah dikali S kuadrat N dikurang alfa per Sn lebih besar sama dengan 0. Dari sini Sn plus 1 kurang dari sama dengan Sn untuk semua N lebih besar sama dengan 2. Menurut teorema konvergensi monoton, limit Sn sama dengan S ada. Dan dari teorema 323, limit S harus memenuhi S sama dengan setengah dikali S plus alfa per S. Yang mengakibatkan S sama dengan alfa per S atau S kuadrat sama dengan alfa. Jadi S sama dengan akar dari alfa. Untuk perhitungan penting untuk mengestimasi bagaimana cepatnya barisan Sn konvergen ke akar alfa. Dari atas kita mempunyai akar alfa sama dengan Sn. Untuk N lebih besar sama dengan 2. Berdasarkan akar alfa kurang dari sama dengan A per Sn, lebih besar dari A per Sn dan kurang dari sama dengan Sn. Jadi kita tulis Sn dikurang akar alfa lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan Sn dikurang alfa per Sn, yaitu S kuadrat N dikurang alfa per Sn. Dengan menggunakan ketidaksamaan ini, kita dapat menghitung akar alfa dengan derajat akurasi yang diinginkan. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Salomo. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Kepada pemateri keempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke contoh 336. Di sini misalkan EN itu sama dengan 1 tambah 1 per N pangkat N untuk seluruh bilangan N di bilangan asli. Nah, kita akan menunjukkan bahwa E itu sama dengan EN, terbatas atau turun, dengan E konvergen yang sangat terkenal, yaitu nilainya yang mendekati nilai N 2,7182 dan seterusnya. Nah, di sini ini bilangan E yang luar ini merupakan salah satu bilangan irasional. Yang bila mana kita menggunakan teorema binomial, kita akan mempunyai itu EN sama dengan 1 tambah 1 per N pangkat N, yakni 1 tambah N per 1 dikali 1 per N ditambah N kurang 1 per 2 fakultif dikalikan dengan 1 per N pangkat 2 ditambah N kurang 1 dikali N kurang 2 per 3 fakultif dikali 1 per N pangkat 3 ditambah seterusnya sampai dengan N kurang 1 dikali dengan 2 kali 1 per N fakultif kali 1 per N pangkat N. Nah, persamaan tersebut dapat ditulis menjadi EN sama dengan 1 tambah 1 per 2 fakultif dikalikan dengan 1 kurang 1 per N tambah 1 per 3 fakultif dikali 1 kurang 1 per N dikali 1 kurang 2 per N sampai dengan 1 per N fakultif dikali 1 kurang 1 per N dikali 1 kurang 2 per N sampai dengan 1 dikurang N kurang 1 per N.
Nah, ujungnya nanti dia kayak N kurang 1. Jadi karena di atas 1/3 fakultif, jadi 1 kurang 2 per N. Nah, dengan cara serupa kita akan punya persamaan EN tambah EN plus 1 sama dengan 1 tambah 1 per 2 fakultif dikali 1 dikurang 1 per N tambah 1/3 fakultif dikali 1 dikurang 1 per N dikali 1 dikurang 2 per N sampai dengan 1 per N fakultif dikali 1 dikurang 1 per N dikali 1 dikurang 2 per N hingga 1 dikurang N kurang 1 per N ditambah 1 per N tambah 1 fakultif dikali 1 kurang 1 N tambah 1 dikali 1 kurang 2 N tambah 1 sampai dengan 1 dikurang N kurang 1 per N tambah 1. Nah, di sini perhatikan bahwa ekspresi untuk EN menurut N plus 1 suku, sedangkan EN tambah 1 menurut N2 suku, N plus 2 suku. Nah, selain itu masing-masing suku dalam EN adalah lebih kecil atau sama dengan suku yang bersesuaian dalam EN tambah 1 dan EN tambah 2 dan mengandung lebih dari satu suku positif. Karena hal tersebutlah nanti suku-suku dari EN tersebut menjadi naik. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa suku-suku dari E terbatas di atas, kita perhatikan bahwa jika P sama dengan 1,2, titik sampai dengan N, maka 1 dikurang P per N itu lebih kecil dari 1. Selain itu, 2 pangkat P minus 1 itu akan lebih kecil sama dengan dari P fakultif. Dengan demikian, 1 per P pangkat 1 lebih kecil sama dengan 1 per 2 pangkat P kurang 1. Oleh karena itu, jika N-nya lebih besar dari 1, maka persamaannya menjadi EN itu lebih kecil dari 2 dan lebih kecil dari 1 tambah 1 tambah 1/2 tambah 1/2 kuadrat tambah sampai dengan 1/2 N kurang 1. Karena dapat dibuktikan bahwa 1/2 tambah 1/2 pangkat 2 tambah sampai dengan 1/2 N kurang 1 sama dengan 1 dikurang 1/2 N kurang 1 itu lebih kecil dari 1, maka disimpulkan pula, maka kita simpulkan bukan EN lebih kecil sama dengan 2 dan lebih kecil dari 3 untuk semua bilangan N di bilangan asli. Nah, menurut teorema konversi monoton, kita peroleh bahwa barisan E konvergen ke suatu bilangan real antara 2 dan 3. Jadi, jika didefinisikan, bilangan E ini merupakan limit dari barisan ini. Sehingga dengan penghalusan estimasi, kita dapat menemukan bahwa bilangan yang dekat sekali ke E, tapi dia tidak dapat dihitung secara eksak. Karena di sini kan bilangan Euler itu bilangan irasional, begitu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Larissa. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Kepada pemateri kelima dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Penyelesaian analisis 3.3.3. 1. Misalkan X1 sama dengan 8 dan Xn ditambah 1 sama dengan 1/2 Xn ditambah 2 untuk N elemen bilangan asli. Tunjukkan bahwa Xn terbatas dan monoton. Tentukan juga limitnya. Jawab. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa barisan tersebut adalah terbatas dan monoton dengan menggunakan induksi matematika. Terlebih dahulu ditunjukkan bahwa barisan tersebut terbatas, yaitu Xn lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 8. Pembuktian dengan induksi matematika. Asumsikan bahwa untuk K sama dengan N, K elemen bilangan asli, berlaku XK lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 8. Maka dengan definisi dari barisan dapat diperoleh XK ditambah 1 sama dengan 1/2 XK ditambah 2 lebih kecil sama dengan 1/2 dikali 8 ditambah 2 sama dengan 6. Dan XK ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali XK ditambah 2 lebih besar sama dengan 1/2 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 4. Terbukti untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi berdasarkan prinsip induksi matematika diperoleh bahwa XK terbatas dengan Xn lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 8 untuk N elemen bilangan asli. Menunjukkan bahwa barisan tersebut adalah monoton, X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 6. X1 lebih besar dari X2. Dugaan monoton turun. Maka asumsikan XK lebih besar sama dengan XK ditambah 1. XK tambah 2 sama dengan 1/2 XK ditambah 1 ditambah 2
lebih kecil sama dengan 1/2 XK ditambah 2 sama dengan XK ditambah 1. Sehingga pernyataan juga berlaku untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi tidak dapat bahwa barisan XN adalah barisan monoton turun. Dengan teorema kekonvergenan monoton diperoleh bahwa X sama dengan 1/2 X ditambah 2 sama dengan 4. Maka XN dan monoton turun serta konvergen ke 4. Terima kasih, saya balikkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adi Putra. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ke-6. Kepada pemateri ke-6 dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Misalkan X1 lebih besar sama dengan 2 dan Xn tambah 1 sama dengan 1 tambah Xn kurang 1 untuk setiap N bilangan asli. Kemudian tunjukkan bahwa Xn adalah turun dan terbatas dibawa oleh 2. Dan tentukan limitnya. Yang pertama buktinya, terlebih dahulu akan kita tunjukkan bahwa barisan tersebut adalah barisan turun. Di mana sesuai dengan sifat barisan bahwa Xn tambah 1 itu pasti kurang dari sama dengan Xn. Barisan akhirnya yaitu Xn. Untuk setiap bilangan asli N. Dan kita perhatikan bahwa X1 kurang 1 lebih besar sama dengan 1. Yang berakibat akar X1 kurang 1 lebih besar sama dengan 1. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan akar X1 kurang 1, maka diperoleh bahwasannya X1 kurang 1 itu lebih besar dari sama dengan akar X1 kurang 1. Akibatnya X1 lebih besar sama dengan 1 tambah akar X1 kurang 1 sama dengan X2. Sehingga untuk pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Kemudian kita asumsikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K. Yaitu kita ganti N sama dengan K, maka XK tambah 1 kurang dari sama dengan XK, maka XK tambah 2 di sini sama dengan 1 tambah XK tambah 1 kurang 1 kurang dari sama dengan 1 tambah akar XK kurang 1. Dari sini pernyataan itu juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Dengan induksi matematika maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan benar untuk setiap bilangan asli N, yaitu bahwasannya Xn tambah 1 itu kurang dari sama dengan Xn. Oleh karena itu maka terbukti bahwa Xn itu adalah turun. Selanjutnya adalah menunjukkan bahwa barisan tersebut terbatas di bawah oleh 2. Dari definisi X1 lebih besar sama dengan 2, maka kita di sini kita asumsikan bahwa XK lebih besar sama dengan 2. Dengan K ini adalah himpunan atau elemen dari bilangan asli. Maka XK tambah 1 itu sama dengan 1 ditambah Xn kurang 1 lebih besar sama dengan 1 tambah akar 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh bahwa pernyataan bernilai benar untuk N sama dengan 1. Dan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Yang mengimplikasikan bahwa pernyataan NK tambah 1 pasti juga benar itu. Oleh karena itu, dengan prinsip induksi matematika, Xn itu pasti lebih besar sama dengan 2 untuk setiap bilangan asli. Dan Xn itu terbatas di bawah oleh 2. Karena Xn tadi turun dan terbatas di bawah oleh 2, maka barisan tersebut terbatas dengan X1 lebih besar sama dengan Xn, dan XL lebih besar sama dengan 2 untuk setiap bilangan asli N. Dengan teorema kekonvergenan monoton diperoleh bahwa barisan tersebut adalah barisan yang konvergen. Kita misalkan bahwa barisan tersebut konvergen ke X, maka dengan teorema limit X sama dengan 1 tambah akar X kurang 1. Solusi dari persamaan tersebut X sama dengan 1 dan X sama dengan 2.
karena 2 pada dasarnya adalah batas bawah dari himpunan Xn, di mana N anggota dari bilangan asli. Dan X merupakan infimumnya, maka haruslah X sama dengan 2. Sehingga Xn turun dan terbatas di bawah oleh 2 dengan limit dari barisan tersebut adalah 2. Demikian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rian Abrian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ke-7. Kepada pemateri ke-7 dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan 3.3 yang nomor 4. Nah, di sini soalnya itu, misalkan X1 sama dengan 1, Xn tambah 1 sama dengan akar dari 2 tambah Xn untuk N elemen dari N besar. Tunjukkan bahwa Xn konvergen dan tentukan limitnya. Nah, sebelum kita menyelesaikan, kita harus tahu dulu bahwa barisan bilangan real monoton itu akan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Nah, syarat terbatas itu yang pertama, jika X sama dengan Xn adalah barisan monoton, maka limit Xn itu adalah subprimum dari Xn. Nah, seperti yang kita tahu, subprimum itu adalah batas maksimum atau batas atas dari suatu barisan. Dan yang kedua, syaratnya itu adalah jika X sama dengan Xn, yaitu barisan monoton turun dan terbatas, maka limit Xn itu adalah infimum dari Xn. Infimum itu adalah batas bawah dari suatu barisan. Nah, penjelasannya juga tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya yang di awal tadi. Nah, di sini kita balik lagi ke soalnya. Nah, kita buktikan dulu terlebih dahulu akan ditunjukkan bahwa barisan tersebut adalah konvergen dengan menunjukkan bahwa barisan tersebut naik dan terbatas di atas oleh 2. Untuk N sama dengan 1 diperoleh X2 sama dengan akar dari 2 tambah X1 sama dengan akar dari 2 tambah 1 sama dengan akar 1 lebih dari 1. Nah, di sini X2 itu dapat dari sini, Xn tambah 1, kita substitusikan N-nya itu 1, jadi 1 tambah 1 itu jadi X2, dan Xn di sini kita masukkan jadi X1, didapatkan 2 tambah 3 sama dengan akar 3. Akar 3 di sini tuh lebih dari 1 gitu. Nah, kemudian yang langkah kedua, kita asumsikan bahwa XK itu kurang dari sama dengan XK tambah 1 dengan K elemen dari N besar. Maka XK tambah 1 sama dengan akar dari 2 ditambah XK kurang dari sama dengan akar dari 2 tambah XK ditambah 1. Nah, sehingga dari prinsip induksi di atas kita peroleh bahwa Xn itu kurang dari sama dengan Xn tambah 1. Untuk setiap bilangan asli N dan barisan tersebut merupakan barisan naik. Nah, kalau kita perhatikan penjelasan oleh kelompok sebelumnya, nah kalau lambang kayak gini itu adalah merupakan barisan naik. Kemudian untuk N sama dengan 1, jelas bahwa X1 sama dengan 1 kurang dari 2. Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwa XK itu kurang dari sama dengan 2 dengan K elemen dari N besar. Maka XK tambah 1 sama dengan akar 2 tambah XK kurang dari sama dengan akar 2 ditambah 2 sama dengan 2. Sehingga dengan prinsip induksi matematika kita peroleh bahwa Xn itu kurang dari sama dengan 2. Untuk setiap bilangan asli Xn terbatas di atas oleh 2. Dari sini barisan tersebut terbatas di bawah oleh 1 dan terbatas di atas oleh 2. Karena barisan tersebut terbatas dan monoton naik, maka berdasarkan teorema konvergenan barisan monoton, diperoleh bahwa Xn adalah barisan konvergen. Misalkan barisan tersebut konvergen ke X, maka dengan teorema limit diperoleh persamaan X sama dengan akar 2 ditambah X.
dan akibatnya X sama dengan 2. Jadi Xn konvergen kedua. Nah, dari soal tadi kita bisa menyimpulkan bahwa barisan ini adalah barisan monoton naik dengan batas bawahnya itu adalah 1 dan batas atasnya itu adalah 2. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Hartati. Demikian penjelasan mengenai barisan monoton yang telah dijelaskan oleh kelompok 2. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya dan memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya kepada kelompok 2. Ya, silahkan kepada Saudara Hasanus. Untuk latihan 1 yang tadi. Latihan nomor 1 maksudnya. Nah, ini batas XN-nya diperoleh dari mana ya? Apakah setelah melakukan pembuktian atau memang di awal gini diperoleh? Sekian.
Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Hasanus, di mana pertanyaannya, batas XN-nya diperoleh dari mana ya? Setelah melakukan pembuktian atau memang di awal ini diperoleh? Nah, jadi batas XN-nya itu diperoleh setelah melakukan pembuktian. Mengapa XN-nya itu bisa lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 8? Nah, yang pertama kita akan membuktikan bahwa XN-nya itu lebih kecil sama dengan 8 atau yang ini nanti akan menjadi batas atasnya. Nah, kita perhatikan bahwa X1-nya tadi itu kan didefinisikan adalah 8. Nah, maka untuk X2-nya nantinya kita akan peroleh 6. Dari mana? Dari rumus XN ditambah 1 sama dengan setengah XN ditambah dengan 2. Kemudian X3-nya nanti kita peroleh 5. Maka begitu seterusnya sehingga dapat kita lihat bahwa barisan XN itu, atau kita bisa duga bahwa si XN-nya itu merupakan barisan yang monoton turun. Menurut definisi 3.3.1, barisan XN itu monoton turun jika memenuhi ketaksamaan XN-nya itu lebih besar sama dengan XN ditambah dengan 1. Nah, tadi kan X1-nya itu kan 8 ya, begitu. Kemudian X2-nya 6, maka benar bahwa 8 itu lebih besar sama dengan 6, kemudian X3-nya kan 5, maka 8 lebih besar sama dengan 6, lebih besar sama dengan 5, begitu ya. Nah, kemudian kita misalkan untuk pembuktian ini bahwa si PN-nya itu adalah XN lebih besar sama dengan XN ditambah 1. Maka untuk P1-nya benar bahwa P1 untuk X1-nya itu kan lebih besar dari X2. 8 lebih besar dari 6. Nah, kemudian anggap bahwa PK-nya itu benar. Nah, jadi PK-nya itu adalah XK lebih besar sama dengan XK ditambah 1. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 benar. Maka PK tambah 1-nya itu adalah XK ditambah 1 lebih besar sama dengan XK ditambah 2. Nah, kita perhatikan bahwa XK tambah 1 itu sama dengan setengah XK ditambah dengan 2. Maka XK tambah 1 itu lebih besar sama dengan setengah dikali XK ditambah 1 ditambah dengan 2. Nah, jadi XK tambah 1-nya itu kan berdasarkan dari XN ditambah 1. Nah, maka batas atasnya itu adalah X1 sama dengan 8. Nah, karena dia tadi monoton turun begitu ya, dari 8, 6, 5. Kita bisa lihat monoton turun, maka nanti dia monoton turun hingga sampai batas bawahnya adalah 0. Mengapa 0? Nah, karena dari bentuknya ini tidak mungkin negatif ya gitu, karena penjumlahan semua dan perkalian, dan diisi bilangan positif tidak mungkin negatif, maka jelas ini nantinya akan terbatas oleh 0. Tetapi saudara Ade ini memilih untuk batas bawahnya adalah 4. Nah, kita akan buktikan apakah benar bahwa si 4 ini merupakan batas bawahnya. Nah, yang pertama kita lakukan lagi seperti penjabaran untuk batas atas 8 tadi. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa batas bawahnya itu si 4. Nah, yang pertama untuk P1-nya itu kan X1 lebih besar sama dengan 4. Nah, X1-nya tadi 8, maka benar bahwa 8 itu lebih besar sama dengan 4. Kemudian anggap bahwa PK-nya benar, sehingga PK-nya sama dengan XK itu lebih besar sama dengan 4. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa PK tambah 1 itu benar. Maka XK tambah 1 itu lebih besar sama dengan setengah dikali dengan 4 ditambah dengan 2 sama dengan 4. Nah, tadi kan XN-nya itu lebih besar sama dengan 4. Nah, kita peroleh tadi XK tambah 1-nya itu adalah 4. Nah, maka benar bahwa si 4 ini bisa menjadi batas bawahnya juga. Nah, kalau kita mau ngambil si 0 tadi, batas bawahnya, kita buktikan juga bahwa P1-nya itu diambil. Nah, X1 lebih besar sama dengan 0. Maka 8 itu benar lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita anggap bahwa PK-nya itu benar. Bahwa PK-nya itu XK lebih besar sama dengan 0. Kemudian akan kita buktikan bahwa PK tambah 1-nya benar. Maka PK tambah 1 sama adalah XK ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Perhatikan bahwa XK tambah 1-nya itu sama dengan setengah XK ditambah dengan 2. Karena PK-nya itu benar, maka XK tambah 1 itu lebih besar sama dengan setengah dikali 0 ditambah dengan 2.
apakah hasilnya 2? Benar bahwa 2 itu besar sama dengan 0. Sehingga 0 ini bisa menjadi batas bawah. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, bagaimana kepada Saudara Hasanus? Apakah sudah menerima jawaban dari kelompok 2? Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Untuk teman-teman lain, jika memiliki pertanyaan dan ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri presentasi sampai di sini. Terima kasih kepada kelompok 2 atas paparan materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fitri.